Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kira-kira sehat atau tidak ya? Mungkin sebelum saya memulai untuk memberikan materi tentang TIK, mungkin kalian semua masih ada yang belum kenal dengan saya ya. Nama saya Gus Soni Awaludin atau biasa dipanggil Ustadz Soni. Pada kelas 1 dan kelas 2 kemarin, kalian mungkin belum pernah saya kasih materi ya, karena saya tidak pernah masuk di kelas 1 dan 2 pada saat kalian sekolah di sini. Baik, materi kali ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan komputer terlebih dahulu ya. Kira-kira kalian semua tahu nggak apa komputer itu? Komputer itu apa? Kalian tahu nggak? Atau mungkin sering lihat, sering tahu, atau mungkin di rumah juga ada komputer. Nah, sebelum lebih dalam tentang komputer tadi, kita akan mengenal dulu. Kira-kira komputer itu seperti apa? Mungkin dari kalian ada yang tahu bisa jawab. Oh, nggak tahu ya? Oke, baik. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi, kira-kira komputer itu seperti apa. Nah, sebelumnya, kira-kira kalian sedang apa hari ini? Kalau sedang bermain, kalau sedang membantu orang tuanya, bisa dilanjutkan dulu. Nanti setelah selesai semuanya, kalian bisa melihat materi yang saya berikan. Kira-kira suka nggak dengan komputer? Atau mungkin sebelumnya sudah paham sekali tentang komputer? Ya. Baik, kita langsung saja. Langsung akan saya jelaskan tentang komputer itu apa. Coba dilihat di slide ya, atau di atas saya ini, di sini ya, ini di sini. Nah, ini ada bab 1. Bab 1, pengenalan komputer. Coba dilihat itu. Nah, itu ada ya itu ya. Itu ya, besar tulisannya itu. Pengenalan komputer bab 1. Komputer itu apa sih? Nah, seperti yang saya singgung tadi pada awal video ini ya. Komputer itu apa sih? Kira-kira tahu nggak? Komputer itu apa? Hah? Kalian tidak tahu komputer itu apa? Oke, coba dilihat di atas saya ini ya. Komputer itu apa? Kalian lihat secara teliti. Komputer berasal dari bahasa Latin. Tulisannya komputer atau ejaannya computare, yang artinya menghitung. Jadi sejarah awal komputer itu dibuat, awal mulanya itu untuk menghitung. Jadi alat yang digunakan untuk menghitung. Kalau pada zaman sekarang dinamakan kalkulator. Biasanya kalian buat untuk menghitung. Nah, sedangkan secara istilah atau pengertiannya, komputer adalah alat logik yang dapat menerima data, mengolah data, menyimpan data dengan menggunakan program yang terdapat pada memori. Dan kemudian sistem komputer memberikan pengolahan
data tersebut dalam bentuk output atau pengeluaran. Seperti yang kalian lihat, saya membuat video ini, itu istilahnya saya memasukkan data saya di dalam HP, karena saya membuat video ini menggunakan HP. Lalu dari HP saya, ketika saya putar, nanti ada video ini ya, video ini yang bisa mengeluarkan suara. Nah, jadi data saya ini saya rekam, saya masukkan, lalu saya upload di YouTube. Kalian bisa melihatnya, dan tidak hanya bisa melihat saja, kalian bisa mendengarkan suaranya. Nah, jadi HP di sini ini termasuk alat komputer juga. Baik, selanjutnya. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data yang dapat menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau biasa disebut hardware, perangkat lunak atau biasa disebut software, dan orang yang mengoperasikan komputer atau dinamakan brainware. Jadi komputer itu bisa dijalankan atau bisa digunakan ketika ada 3 elemen-elemen tersebut. Ya, hardware dalam bahasa maksudnya itu perangkat keras. Nanti akan saya jelaskan secara detail kira-kira hardware itu bagaimana bentuknya. Yang nomor 2, perangkat lunak atau biasa disebut software. Dalam bahasa biasa disebut perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu brainware, orang yang mengoperasikan komputer. Jadi tiga-tiganya ini, tiga yang ada di atas ini ya, yang ada di atas saya ini, tiga-tiganya itu saling berhubungan. Dan untuk penjelasannya akan kalian terima ketika saya akan menjelaskan nanti ya. Atau mungkin kalau nanti nggak cukup ya bisa sampai minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya melanjutkan, kira-kira sudah paham apa komputer itu? Kira-kira paham tidak komputer itu apa? Hah? Bagus, kalian sudah paham kan? Komputer tadi secara bahasa, secara istilah, dan gunanya atau tujuan komputer dibuat itu aslinya untuk apa? Selanjutnya, kira-kira kalian tahu nggak bentuk dari komputer itu seperti apa? Berbentuk lingkaran? Atau berbentuk segitiga? Ayo, kira-kira tahu nggak? Sebelum saya melihatkan video yang atau gambar yang ada di atas saya ini, kira-kira tahu nggak bentuk komputer itu seperti apa? Hah? Tidak tahu? Oke, baik. Saya melanjutkan ya. Jadi komputer itu bentuknya seperti ini. Ini ya, coba dilihat. Ini dinamakan monitor. Kalian lihat ya warna hijau-hijau ini atau tanda panah ini yang saya arahkan ke monitor. Lalu yang di atas ini namanya speaker. Di bawahnya ini merupakan CPU ya, secara global atau bentuk kotak besar ini namanya CPU, dan di dalam CPU itu ada bermacam-macam lagi, hardware-nya apa saja.
Beberapa di antaranya yaitu ada CD-ROM, ada floppy drive disk, ada port USB disk, ya, dan lain-lain. Lalu yang ini, yang kecil ya, ini bentuknya seperti tikus, ya, maka dinamakan mouse. Tapi jangan salah pikir atau jangan salah pengertian kalau ini itu merupakan tikus asli, tidak. Dinamakan mouse karena bentuknya kecil dan lincah seperti tikus. Lalu yang ini ya, ini kotak. Ada kotak-kotak kecil di dalamnya. Itu dinamakan keyboard. Nah, ini merupakan bentuk dari komputer pada zaman sekarang. Pada generasi kelima itu komputer seperti ini. Kira-kira gimana? Pernah melihatnya? Pernah tidak melihatnya? Oh iya, kalian pasti melihatnya. Ada di dalam kantor sekolah ya. Yang biasa saya gunakan. Yang ada di pojok selatan dan pojok utara. Di dalam kantor itu namanya komputer. Nah, bagus. Sudah paham kan ya bentuk komputer itu seperti apa? Nah, baik. Selanjutnya, kira-kira bagian komputer itu dibagi menjadi 3, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Ada yang dinamakan hardware. Apa tadi hardware? Ya, perangkat keras. Yang kedua, software. Ayo, software tadi apa software? Oke, perangkat lunak. Yang ketiga, brainware. Nah, ini pasti agak sulit ini. Tahu nggak kira-kira? Iya, orang yang mengoperasikan komputer. Lanjut ya. Saya akan menjelaskan secara detail tentang hardware. Hardware adalah bagian komponen komputer yang bisa dilihat, bisa diraba secara langsung yang berbentuk nyata. Oke, saya perlihatkan secara langsung ya. Saya perlihatkan salah satu hardware. Wah, ini ya. Besar kan? Besar ya? Ini merupakan hardware. Ini namanya printer, digunakan untuk mencetak hasil kerja dari komputer berbentuk teks ataupun gambar. Bisa disentuh ya komponennya, bisa dilihat, kalian bisa melihatnya, bisa diraba. Ini saya menyentuhnya ya, secara langsung yang berbentuknya nyata. Jadi hardware itu ada bentuknya, kelihatan, bisa dilihat, bisa diraba. Tapi bukan berarti sesuatu yang bisa dilihat dan bisa diraba atau bisa disentuh itu dinamakan hardware. Hardware tidak. Hardware di sini maksudnya itu komponen dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Nah, paham kan? Oke, selanjutnya. Kira-kira tahu nggak kalian bentuk dari hardware itu bagaimana? Seperti yang saya lihatkan tadi, itu namanya printer. Jadi hardware itu tidak bentuknya satu, itu tidak, tapi ada banyak, digabungkan atau fungsinya itu berbeda-beda. Nah, ini ya yang seperti gambar yang pertama tadi, sama bentuknya, ada yang namanya monitor, ada yang namanya speaker, dan lain-lain. Selanjutnya ya. Oke. Secara detail, mungkin tentang hardware, karena waktunya itu mungkin biar nggak terlalu lama,
akan saya sampaikan secara detail pada jadwal minggu selanjutnya. Oke, selanjutnya software. Ya, karena bagian-bagian hardware itu banyak, maka akan saya jelaskan di minggu berikutnya. Sekarang saya menjelaskan 3 yang tadi ya, hardware, software, dan juga brainware. Nanti ini akan kita lihat atau saya jelaskan secara umum. Jadi software di sini adalah sebuah program komputer yang berfungsi untuk menjalankan berbagai macam komponen hardware yang bersifat tidak terlihat. Jadi seperti yang saya pegang tadi, printer tadi ya. Printer itu bisa digunakan ketika dia sudah menginstal atau menjalankan program yang ada di komputer. Kalau printer ini saja terus dicolokkan di listrik tanpa program atau tanpa software, printer itu tidak bisa jalan. Makanya antara hardware dan juga software itu saling terkait. Seperti halnya begini. Saya ini ya, kan bisa dilihat tangan saya bisa saya sentuh, terus kepala saya bisa saya sentuh. Nah, ini namanya hardware. Lalu softwarenya itu bagaimana? Seperti nyawa di dalam tubuh saya ini ya. Jadi saya tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuhnya, dan fungsinya itu agar hardware atau tubuh saya ini bisa bergerak, bisa hidup. Jadi saling terkait antara software dan juga hardware. Nah, jadi sudah paham ya? Software itu bentuknya tidak terlihat, sedangkan hardware bentuknya itu bisa dilihat. Lalu kira-kira software itu seperti apa? Ya tidak terlihat, hanya sebuah program. Kalian bisa melihatnya itu melalui monitor, dia tidak bisa disentuh. Nah, saya bisa nyentuh monitor, Pak. Saya bisa nyentuh layar komputer, Pak. Oh, yang kalian sentuh itu bukan programnya, tapi layar komputernya. Istilahnya itu hardware-nya. Coba program yang ada di dalam HP, kira-kira kalian bisa menyentuhnya enggak? Bisa. Bisa digerak-gerakkan. Kalian bisa memilih sesuatu di HP. Nah, itu yang kalian sentuh bukan programnya, tapi hardware-nya, yaitu layar sentuhnya. Nah, jadi bukan berarti bisa disentuh, enggak, itu hardware-nya. Tahu ya? Ya, tahu ya? Ya, selanjutnya software. Nah, seperti yang saya katakan tadi, software juga bisa dikatakan sebagai nyawa dari hardware. Misalnya, nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bawa HP dan kalian ingin foto. Ini contoh berikutnya atau misal contoh yang ada di dalam HP lah, seperti bukan aplikasi tadi ya. Contohnya, misalnya kalian bawa HP, tahu HP kan? Lalu kalian ingin mengambil foto. Maka kamera HP yang kalian gunakan, kameranya ya, yang bisa kalian sentuh, itu merupakan hardware. Sedangkan program yang menjalankan kamera tersebut agar bisa mengambil foto itu merupakan software. Jadi yang di belakang HP, yang kelihatan, yang seperti lingkaran itu kameranya, hardware-nya, bentuk fisiknya. Terus yang kalian gunakan, aplikasi yang kalian gunakan untuk mengambil foto, selfie semisal. Nah, itu namanya software. Jadi ketika aplikasinya tidak ada, tapi hardware-nya ada, kalian tidak akan bisa mengambil
foto. Begitu juga sebaliknya. Kalian punya aplikasi kamera, tapi di HP-nya tidak ada kameranya atau tidak ada kamera yang berbentuk fisik, tidak ada hardware-nya. Maka kalian tidak akan bisa mengambil foto. Loh, iya. Misal seperti ini. Pak, saya itu ketika ngambil foto di HP ya tinggal mencet gitu aja. Tinggal pencet, lalu jepret. Setelah itu jadi foto. Ya iya, yang kalian pencet-pencet di layar HP itu namanya software. Terus yang ada di belakang HP atau di depan HP di atas itu namanya hardware. Paham ya? Perbedaan antara hardware dan software. Lebih mudahnya seperti ini. Hardware bisa disentuh, kalau software tidak bisa disentuh. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat, ini kan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone ya. Ini namanya software. Contoh ini kamera kan. Ini kan aplikasi kamera. Nah, seumpama ini tidak ada, tapi kamera yang nempel di HP atau bentuk fisiknya itu ada, maka HP kalian tidak akan bisa mengambil foto. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu ya. Lah, lalu brainware itu apa? Brainware adalah orang yang mengoperasikan komputer atau biasa disebut user pengguna. Seperti saya ini ya, saya membuat video ini, saya membuat slide seperti di atas ini tulisan ini, itu menggunakan komputer. Maka ketika ada komputer, dalam arti ada hardware, ada software, komputernya ya nggak jalan. Soalnya kan yang menjalankan atau yang mengoperasikan itu saya, atau istilahnya bisa disebut brainware. Maka tiga-tiganya, software, hardware, dan juga brainware itu saling terkait. Nah, ya tahu. Jadi tiga-tiganya itu saling terkait. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada, pertanyaannya kalian bisa tulis di bawah ini ya. Di kolom tanggapan, di bawah ini kan ada kotak. Kalian nulis, kalau ingin tanya, Pak, hardware itu apa sih? Mungkin belum paham secara detail. Terus, komputer itu besarnya seberapa? Semisal seperti itu. Nah, kalian tanya tentang apa yang saya jelaskan mulai awal tadi, sampai terakhir ini nanti. Kalau kalian tidak paham, kalian tanya di kolom tanggapan di sini ya, di sini di bawah saya ini, di bawah pokoknya ya. Nah, jadi saya rasa ya untuk materi hari ini cukup dulu. Yang pertama tadi ya, pengenalan komputer. Komputer seperti bagian komputer itu ada 3. Ada yang dinamakan hardware, ada yang dinamakan software, ada yang dinamakan brainware. Nah, tiga-tiganya itu tadi merupakan bagian dari komputer. Jadi yang harus kalian perhatikan, yang kalian ingat-ingat, komputer itu terdiri dari 3 bagian. 1. Hardware, perangkat lunak, perangkat keras ya, bukan perangkat lunak, kebalik. Hardware itu perangkat keras. Kedua, software itu perangkat lunak. Ketiga, brainware. Brainware itu orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Paham ya? Mudah ya? Mudah kan? Sangat mudah kan? Nah, itu merupakan pengenalan awal. Kira-kira komputer itu seperti apa. Nah, di sini materi untuk minggu depan adalah komponen-komponen hardware.
hardware. Jadi hardware itu ada apa saja, bentuknya itu bagaimana, terus fungsinya apa saja, akan saya jelaskan pada materi minggu berikutnya. Baik ya, pesan saya sebelum saya akhiri, meskipun di masa pandemi seperti ini, kalian tidak boleh untuk bermalas-malasan. Kalian harus tetap belajar di rumah meskipun tidak berada di sekolah, ya. Karena sejatinya mumpung masih muda, itu kalian harus giat belajar agar kelak di kemudian hari kalian tidak akan menyesalinya, ya. Jadi rajin belajar terus, insya Allah di usia kelak atau usia berikutnya kalian akan menjadi manusia yang paham tentang ilmu pengetahuan. Itu ya. Jadi saya akhiri, cukup dari saya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.